Halo, apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya, Nadia Kartika. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda berikut 3 berita utama hari ini. Pemotor di Tulung Agung tewas usai jatuh ke tepi jalan raya akibat tersenggol bus penumpang. Belasan siswa SMP di Surabaya positif narkoba usai BNN menggerebek kampung narkoba. Napaktilas perjuangan para pahlawan, 6.000 lebih peserta ikut gerak jalan Mojokerto Surabaya sejauh 55 km. Kita ke informasi pertama, kecelakaan yang melibatkan bus penumpang kembali terjadi di Kabupaten Tulung Agung. Seorang pengendara motor meninggal dunia setelah terlibat insiden dengan bus Harapan Jaya dan kini supir bus telah ditetapkan sebagai tersangka. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Raya Kaliwungu, Kecamatan Ngunut, Tulung Agung. Bus penumpang Harapan Jaya menyenggol sepeda motor yang dikendarai Julianawati bersama anaknya. Senggolan terjadi saat kedua kendaraan melaju searah dan bus berusaha mendahului motor. Akibatnya pengendara motor jatuh ke badan jalan dan mengalami luka parah di kepala hingga meninggal dunia. Sementara anak korban menderita luka ringan pada bagian kaki. Usai insiden itu, sopir bus Kris Wahyudi, warga Kediri, berhasil ditangkap. Kasat Lantas Polres Tulung Agung AKP Taufik Nabila mengatakan, pengemudi bus telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran pasal 310 ayat 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Ancaman hukuman bagi tersangka adalah 6 tahun penjara. Bapak Kris Wahyudi, umur 46 tahun, supir bus PO Harapan Jaya. Itu kita sudah lakukan menjadikan tersangka, sehingga pada sore hari ini kita sudah hadirkan untuk tersangka yang nanti malam kita akan lakukan penahanan. Dari Polres Tulung Agung menghimbau kepada seluruh pengemudi angkutan umum, khususnya bus, dapat lebih mengutamakan keselamatan penumpang dan pengguna jalan lainnya, dan agar mematuhi rambu-rambu kecepatan dan tidak ugal-ugalan. Peristiwa ini menambah panjang daftar kecelakaan yang mengakibatkan armada bus Harapan Jaya di wilayah Tulung Agung. Sebelumnya kecelakaan maut juga terjadi pada 31 Oktober 2025 di Jalan Pahlawan Rejo Agung, Kecamatan Kedungwaru. 2 pengendara motor meninggal dunia, 1 lainnya mengalami luka. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Tulung Agung. Setelah biasa nanti dipanggil satu persatu. 2 pengendara sabu-sabu di Tanjung Bumi diringkus polisi. Saat digerebek, pelaku kedapatan sedang mengonsumsi sekaligus mengemas barang haram. Keluarga pelaku sempat histeris dan sempat menghalangi petugas saat pelaku akan dibawa. Tim Satres Narkoba Polres Bangkalan melakukan pengintaian di sebuah rumah di Banyu Sangkah, Tanjung Bumi. Petugas berkali-kali mengetuk, namun pintu tak juga dibukakan. Hingga akhirnya tim terpaksa mendobrak pintu untuk masuk ke dalam. Setelah menggeledah sejumlah ruangan, petugas mendapati Rohman, usia 41 tahun, yang tengah mengonsumsi sabu-sabu, sekaligus mengemas paket berisi narkotika untuk diedarkan. Petugas sempat bersitegang dengan pelaku karena melempar sebagian barang bukti keluar. Bahkan keluarga pelaku histeris melihat Rohman akan digelandang ke kantor polisi. Dalam pengembangan kasus, petugas juga menangkap Ruwi, usia 36 tahun, yang diduga menjadi rekan Rohman dalam mengedarkan sabu-sabu. Dari penggerbekan ini, petugas menyita 8 paket sabu-sabu siap edar, timbangan digital, dan uang tunai 1,5 juta rupiah.
Polres Bangkalan mengamankan inisial R. Dapat informasi dari warga bahwa di tempatnya sering transaksi. Di situ langsung ditindaklanjuti sama Polres Satres Narkoba. Pas waktu pengamanan diamankan di dalam rumah yang sedang nyabu. Di situ ada BB, sabu, dan sempat BB-nya dibuang di jendela. Dan dikembangkan sama Satres Narkoba. Satres Narkoba mengamankan satu orang lagi atas nama MR yang ditangkap di dalam rumah. Kedua tersangka dijerat pasal 114 ayat 1 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Nia Karunia dan Sri Rama melaporkan dari Bangkalan. Komplotan pencuri beras di Surabaya babak belur dihajar warga usai ketahuan mencuri 2 beras kemasan di sebuah toko sembako. Warga geram sebab di toko tersebut kerap terjadi pencurian. Tiga pemuda babak belur dihajar warga di Kampung Simo Gunung Keramat Timur, Kecamatan Sawahan, Surabaya. Ketiganya dibekuk warga setelah ketahuan mencuri 2 kemasan beras di sebuah toko sembako. Warga yang geram langsung melampiaskan emosi terhadap para pelaku. Menurut keterangan korban, pelaku datang ke tokonya mengendarai sepeda motor berboncengan 3. Tiba-tiba sambil mengobrol, satu di antara pelaku langsung turun dari motor dan mengambil 2 kemasan beras di dalam toko lalu kabur. Untungnya korban mengetahui aksi tersebut dan langsung menarik baju salah satu pelaku. Korban yang berteriak mengundang warga lain hingga 3 pelaku berhasil ditangkap. Korban mengaku beberapa kali tokonya disatroni maling. 2 pekan sebelumnya 4 tabung LPG dagangannya raib digondol pencuri. Alhasil saat ada pencuri tertangkap, amarah warga tak terbendung. Dia ngomong aja, ngomong sambil ambil beras, ngomong nggak tak kira orang beli. Saya mau berangkat sholat asar pas, sholat asar ngambil sandal saya, terus kok berasnya diambil jatuh satu, terus aku megangi jaketi tiba arek kurang ngarep, aku patut saya terseret sepeda motor itu, soalnya saya tidak maling, akhirnya aku jatuh. Di tempat kami ini itu ada kejadian-kejadian yang di toko Madura itu sempat kehilangan uang sebesar 1 juta, ada yang 10 juta, ada yang LPG-nya hilang, itu sering sekali. Sering ada kejadian pencurian gitu ya? Iya. Makanya warga geram gitu? Betul. Kanit Reskrim Polsek Sawahan mengatakan ketiga pelaku berinisial DM, DMA, dan SYK. Meski sempat diamankan ke Polsek Sawahan dari amuk warga, namun ketiganya dikembalikan kepada keluarga. Hal tersebut karena nilai kerugian kecil, korban tidak melapor serta telah memaafkan ketiga pelaku. Sehat, udah kita kembalikan ke keluarganya. Karena nilainya kecil ya? Karena nilainya kecil, juga dari korban tidak menolak untuk membuat laporan. Dan memaafkan ketiga pelaku. Tapi masih ada dalam pengawasan juga ya? Tetap kita awasi. Pelaku di bawah umur atau gimana? Tidak, umur 18. Yang sudah dewasa. Polisi akan semakin mengintensifkan patroli baik menggunakan atribut dan kendaraan lengkap maupun berpakaian preman untuk mengantisipasi aksi kriminalitas di permukiman maupun jalanan kota Surabaya. Wahyu Pratama dan Sri Rama melaporkan dari Surabaya.